وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam selalu mengajarkan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, termasuk kepada orang-orang yang non-muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 jelas sekali bahwa Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah berfirman, Allah tidak melarang kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu pada agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu, bahwa kamu berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang non-muslim. Ini merupakan ajaran yang sangat mulia sekali. Bagaimana maksudnya kita hendaknya menolong juga orang-orang yang miskin di antara mereka, walaupun mereka adalah bukan orang-orang yang muslim. Anak-anak yatim di antara mereka, kita juga harus memeliharanya dan menolongnya. Ada orang-orang yang kesusahan di antara mereka, apabila mereka tertimpa musibah atau ada bencana alam, maka kita hendaknya menolongnya, membantunya, karena mereka juga memiliki hak kehidupan. Kita sesama al-ukhuwah insaniyah, al-ukhuwah basyariyah, sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sesama bangsa manusia, ya, kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang harus menegakkan kebaikan di tengah-tengah nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan justru kita harus menunjukkan kebaikan sebagai seorang muslim, sebagai seorang pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak yang mulia, yang mencontohkan akhlak yang mulia kepada orang-orang yang bukan Islam. Sebagaimana tawanan-tawanan perang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dipesankan kepada para sahabat untuk berbuat baik kepada tawanan-tawanan perang, orang-orang yang memusuhi Rasulullah dan memerangi Rasulullah, bahkan untuk diberi sebaik-baik makanan dan sebaik-baik perlakuan. Bahkan dipesan oleh Nabi SAW, apabila mereka sahabat memiliki makanan, maka hendaknya diberikan yang terbaik kepada tawanan perang yang justru mereka adalah bukan orang Islam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, ya, yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ini agar kita saling kenal mengenal. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, Allah panggil manusia yang di dalamnya itu termasuk orang-orang yang muslim dan orang-orang yang non-muslim. Sesungguhnya kami menciptakan kalian ini, ya, dari laki-laki dan dari wanita, perempuan. Kemudian kami jadikan kepada kalian itu syu'uban wa qabail, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda suku kita, berbeda-beda bangsa kita. Untuk apa? Lita'arafu, untuk kita saling kenal mengenal. Kenal mengenal untuk apa? Kenal mengenal untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling kita mengambil kemanfaatan kepada mereka, saling memberi manfaat, ya, dalam perdagangan, dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi, dalam saling membangun
kepribadian, membangun pendidikan sesama antar kita muslim dan non muslim. Dan sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Maka bagaimana kita melakukan hak-hak saudara-saudara kita yang non muslim, yaitu hendaknya kita lakukan huriyatul i'tiqad. Kita memberi kemerdekaan dalam beriktikad. Karena dalam Islam la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Kita tidak boleh memaksakan i'tikad kita sebagai seorang muslim yang percaya Allah, percaya Rasulullah, kemudian memaksa orang untuk juga percaya pada kepercayaan kita. Tidak. Manusia memiliki huriyah, memiliki kebebasan dalam memilih agamanya mereka masing-masing, maka memilih daripada i'tikad mereka masing-masing. Ya. Seperti itulah. Karena di dalam Islam tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Kemudian kita hendaknya melakukan al-muamalatul hasanah. Kita hendaknya melakukan muamalah wal muasyarah hasanah. Bergaul dengan pergaulan yang baik, kemudian bermuamalah dalam interaksi ekonomi, ya, perdagangankah, jual belikah, utang piutangkah, sewa menyewakah, kita menjadi pegawainya kah, atau dia menjadi officer kita, atau kita jadi pegawai berada di office-nya. Dalam muamalah kita dan juga dalam muasyarah kita, hendaknya kita tunjukkan kepada budi pekerti yang luhur sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Nabi besar Muhammad SAW. Tunjukkan kejujuran kita dalam kita bersikap, kejujuran kita dalam berbicara, kemudian amanah kita di dalam melakukan sesuatu. Kita juga janji kita harus setia dan tepat apabila kita berjanji walaupun mereka adalah bukan muslim. Kemudian juga kita tidak boleh mengganggu karena mereka memiliki hak asasi kemanusiaan untuk hidup bebas, ya, untuk hidup sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya, kebebasan dalam hidup, kebebasan dalam berbicara, kebebasan dalam bersikap. Maka kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sesuai dengan apa yang kita maukan, karena mereka memiliki hak-hak yang sama dalam hidup kita berada di dunia ini. Begitulah sikap yang hendaknya kita lakukan. Kita juga hendaknya bersikap untuk menghargai, ya, harga diri seseorang, karena masing-masing orang itu memiliki, ya, harga diri sebagai manusia. Kita tidak boleh Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan Bani Adam, dalam surat Al-Isra ayat 70. Allah memuliakan Bani Adam, maka Bani Adam, seorang manusia yang bukan muslim, mereka juga punya harga diri. Kita tidak boleh menjatuhkan harga dirinya dengan kita bicarakan kejelekannya di muka umum, atau kita tidak boleh mencaci maki kepada mereka, ya, sebenarnya karena mereka punya hak untuk kita jaga harga dirinya, ya. Kemudian kita apabila harus beradu argumentasi kepada mereka, hendaknya kita wajadilhum billati ahsan. Kita berargumentasi dengan argumentasi yang baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, idfa' billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Hendaknya kita, kalau kita harus menolak, ya, kepada orang yang berbuat jahat kepada mereka walaupun mereka non muslim, kita hendaknya lebih baik, lebih sopan kepada mereka, sehingga nanti insyaallah orang-orang yang akan memusuhi kita, Allah akan datangkan hidayah kepada mereka apabila kita berlaku sopan dan santun kepada mereka. Juga mereka memiliki hakul himayah. Kita hendaknya juga melindungi mereka. Ya, kalau itu adalah ada orang yang memusuhi orang-orang non muslim di hadapan kita, padahal saudara kita non muslim itu yang mereka memiliki hak hidup diganggu oleh orang, walaupun yang mengganggu adalah orang Islam, kita harus bela non Islam itu, karena dia tidak buat salah apa-apa, diganggu, maka kita harus melindunginya, ya, kita harus melindunginya dari saudara kita Islam yang dia berbuat salah kepada saudara kita non muslim itu.
Ya, kemudian kita harus orang-orang yang memiliki satu komunitas kemasyarakatan, kita hendaklah saling kerjasama dengan baik, menjaga kesatuan dan persatuan di antara kita, jangan sampai terjadi permusuh-musuhan di antara kita. Karena tidak ada ajaran Islam untuk memusuhi orang kecuali apabila orang itu menyerang kita, akan membunuh kita, akan memerangi kita padahal kita tidak berbuat apa-apa, maka hendaknya kita membela diri karena orang tersebut akan mengganggu kepada kita. Ini adalah sedikit yang saya bisa ceritakan, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa saya ceritakan tentang hak-hak sesama manusia. Yang jelas kita adalah sesama manusia, sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, harus saling harga menghargai, hormat menghormati. Tidak boleh kita merendahkan, tidak boleh kita mencaci maki, tidak boleh kita mengganggu siapapun, bahkan binatang pun kita tidak boleh mengganggu, apalagi sesama manusia. Maka inilah akhlak yang ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pergaulan di tengah-tengah bersama orang-orang Yahudi, di tengah-tengah bersama orang-orang yang non-muslim, Nasrani, dan juga para musyrikin Quraisy. Nabi SAW tunjukkan akhlak yang mulia. Maka demikian pula kita harus tunjukkan akhlak yang mulia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan kita meniru ajaran beliau, insyaAllah selamat dunia akhirat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت الكريم وجودك المعهود يا بر يا صمد ويا مقصود بالباب قمت بذلتي مستشعرا منك السخاء وأنك المعبود.